kita. Ketika kita mampu dengan sultan itu tadi, dengan pengetahuan kita, dengan teknologi kita, dengan sains kita, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita untuk melakukan pembaharuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis yang kelima, redaksinya berbunyi an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di Bukhari nomor 2697 dan di Muslim nomor 1718. Tapi dalam riwayat yang milik Muslim itu disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka ia tertolak. Nah, di dalam hadis tersebut disebutkan ada larangan atau ada wanti-wanti dari baginda dan Muhammad SAW bagi yang di Bukhari bagi yang membuat atau mengada-ngadakan suatu bid'ah, dan yang di Muslim bagi yang mengikuti bid'ah tersebut. Nah, jadi di dalam agama Islam kita itu tidak diperbolehkannya untuk membuat suatu inovasi kreativitas dalam beribadah, terutama ibadah-ibadah yang mahdhah, yang sudah ada rukunnya, yang sudah ada syaratnya, sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis seperti ini, maka itu tidak boleh kita perbarui, tidak boleh kita ubah, tidak boleh kita kurangi, ataupun tidak boleh kita tambah-tambahi, yang biasa disebut dengan bid'ah. Nah, lalu di dalam hadis ini para ulama, jumhur ulama itu menyebutkan bahwa hadis ini, hadis yang kelima dengan hadis yang pertama, itu bukan pondasi daripada Islam. Jadi hadis pertama disebutkan bahwa suatu perbuatan itu tergantung daripada niatnya, innamal a'malu binniyat. Nah, ketika di dalam hadis yang kelima ini disebutkan suatu amalan itu tertolak ataupun diterima, itu tergantung dari pengamalannya. Jadi ketika kita beribadah, pokok daripada kita beribadah agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita tata niat kita dan juga kita tata amal kita. Jadi dari segi keyakinan, segi niat, segi hati, kita tata sebagaimana di dalam hadis yang pertama. Adapun dari segi kita melakukannya, jangan sampai kemudian kita keluar dari koridor-koridor agama. Kita keluar, kita membuat inovasi yang lain, menyalahi agama itu sendiri, sehingga ibadah-ibadah yang baru tersebut yang tidak ada tuntunnya kita lakukan, itu jangan sampai terjadi. Jadi ketika kita ingin amal ibadah kita tidak sia-sia, maka lakukan sesuai syariat dan kita yakini dengan niat yang baik, seperti itu. Nah, tapi dalam hadis ini larangan untuk berinovasi, untuk menambah-nambahi ataupun mengurang-urangi, itu hanya berlaku dalam hal ibadah saja. Perlu digarisbawahi, dalam hal ibadah saja, dalam urusan agama. Ini dalam redaksi fi amrina, itu maksudnya itu tentang ibadah, tentang agama. Tidak boleh kita melakukan kebid'ahan, karena bid'ah itu suatu hal yang mungkar. Nah, akan tetapi ketika keluar dari konteks tersebut, kita membahas tentang yang di luar agama, di luar ibadah, maka itu silahkan kita melakukan bid'ah sebanyak-banyak apapun,
semampu kita, kita lakukan segala hal yang baru, kita ciptakan hal-hal baru, kita berinovasi, berkreasi dan lain sebagainya. Itu ketika di luar agama, di luar bid'ah, di luar ibadah. Sehingga apa yang disebut dengan inovasi, kreativitas itu dalam Islam itu boleh-boleh saja, akan tetapi dalam bidang yang lain daripada ibadah itu tadi. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfidhuna illa bisultan." Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua sebagai manusia dan juga memanggil jin-jin, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, ini istata'tum, ketika kalian mampu, antang fudhu min aqtaris samawati wal ard, mampu untuk menembus yang namanya dunia, bahkan langit pun sekali kau mampu untuk menembus, fangfudhu, maka tembuslah. La tangfudhuna illa bil sultan, kan, tapi engkau tidak akan pernah bisa kecuali dengan sultan, dengan kekuatan, dengan pengetahuan, dengan teknologi, dengan sains. Allah menjabar kita, Allah menantang kita untuk di luar daripada agama, untuk selalu berinovasi, berkreativitas, melakukan segala perubahan, pembaharuan yang luar biasa. Allah menantang kita. Ketika kita mampu dengan sultan itu tadi, dengan pengetahuan kita, dengan teknologi kita, dengan sains kita, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita untuk melakukan pembaharuan tersebut. Sehingga marilah kita hentikan bid'ah-bid'ah kita yang ada dalam ibadah-ibadah, terkhusus ibadah yang mahdhah dari kita. Tapi kemudian kita tingkatkan semaksimal mungkin dari segi kualitas maupun kuantitas segala bid'ah yang kita lakukan pada bidang selain ibadah kita. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, semoga ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kalau maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.